Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi na'muduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tak bisa kita tebus dengan apapun juga. Tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki serta ayunan tangan kita diberikan Allah setiap harinya kepada kita semua. Dan satu pun dari nikmat itu tak akan bisa kita balas dengan apapun juga. Berselawat kita ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliau tak pernah melihat raut wajah kita, kita pun tak pernah melihat raut wajah beliau, tetapi beliau selalu memikirkan kita sebagai umatnya. Untuk itu, berselawat kita ke baginda, itulah yang bisa membayar segala tauladan yang beliau berikan kepada kita umatnya. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan suatu pesan dan kesan kepada kita semua, bahwasanya Allah memberikan suatu ujian kepada kita. Allah titipkan juga suatu hikmah di balik itu semua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menciptakan sesuatu yang ada di muka bumi ini, Allah berikan segala sesuatunya kepada kita semua. Dan itu semua mempunyai hikmah, karena kita sebagai umatnya berfikir agar kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta, kata Allah. Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Tak lain dan tak bukan tujuan Allah itu apa? Apa kata Allah selanjutnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya di antara hamba-hambaku. Maka dari itu, setiap ujian yang Allah berikan, Allah punya maksud. Setiap ujian yang Allah timpakan kepada kita mempunyai hikmah. Dengan ujian mungkin kita sebagai hamba akan menjadi lebih taat kepada Allah. Dengan ujian kita sebagai hamba akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba juga bisa bermuhasabah diri, bahwasanya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan ujian Allah tak sayang kepada hambanya? Apakah dengan ujian Allah tak cinta kepada hambanya? Bahkan dengan ujian itu, Allah memberikan kepada umatnya, kepada hambanya, bahwa Allah cinta kepada kita, sehingga Allah berikan ujian kepada hamba pilihannya. Tetapi ingatlah saudara-saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, tentu saja Allah melihat bahwa kita mampu melewati ujian tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Tidaklah aku berikan suatu ujian melebihi dari batas kesanggupan hambaku sendiri. Artinya Allah memberikan ujian kepada kita, pasti kita sanggup menghadapi ujian tersebut. Saudara-saudaraku yang seiman, dan insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat saudara-saudara kita ditimpa ujian, tentu kita sebagai orang mukmin tak akan berdiam diri. Karena innamal mu'minuna ikhwah, setiap orang mukmin itu bersaudara. Maka tentu kita sebagai sesama saudara mengingatkan saudara kita yang lainnya dalam rangka wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
saling ingat mengingatkan tentang kebenaran dan saling ingat mengingatkan pula tentang kesabaran. Bahwa segala sesuatu ketika saudara kita berada pada jalan yang tidak benar, kita mengetahui saudara kita berada pada penyimpangan yang tidak benar, maka disitulah kita sebagai saudara mengingatkannya. Karena dasar dakwah adalah cinta. Ketika saudara kita berada di jalan yang tidak benar, kita bawa ke jalan Allah. Itulah arti seorang mukmin yang sebenar-benarnya. Kita bawa saudara-saudara kita ke masjid dan musola untuk salat berjamaah, bukan karena kita tak cinta, tetapi karena cinta kita kepada saudara kita. Kita ingin membawa saudara kita ke jalan yang benar dan ingin membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sebagai umat mukmin yang bersaudara, marilah kita membawa saudara-saudara kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mampu berdakwah tidak hanya untuk diri kita, maka disitulah Allah memuji kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan segala seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasanya kita tak boleh terjerumus dalam ujian, kita tak boleh terjerumus dalam musibah apapun, karena kita mempunyai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersandar kepada Allah, maka disitulah kita menjadi hamba yang taat dan tahu jalan kita kembali. Bahwa sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang seiman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita tak bahagia ketika nantinya di akhirul kelak, di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang termasuk golongannya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatun maradiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang diridhoi dan dengan hati yang puas. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah dan termasuk golongan-golongan hamba yang beriman. Dan akhir kalam, kita termasuk hamba-hamba yang kembali kepada Allah. Allahumma ja'alna akhiru kalamina, ya Allah jadikanlah akhir kalam kami, wa indatiha ajalina, ketika ajal sampai, ucapan akhir yang keluar dari mulut kami, ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita menjadi hamba yang beriman, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.